Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023 telah mengumumkan 20 nama peserta seleksi yang lulus Profile Assessment. Kita bergabung dengan Valencia Melvinci di Gedung Sekretariat Negara untuk laporan selengkapnya. Valencia, jadi apa latar belakang 20 peserta seleksi calon pimpinan yang lolos seleksi penilaian profil ini? Ya, Daden dan juga pemirsa, hari ini, tepatnya siang ini sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Pansel Capim KPK sudah mengumumkan setidaknya ada 20 nama Capim KPK yang lolos seleksi Profile Assessment ataupun penilaian profil beserta dengan tracking rekam jejak yang sudah dilakukan. Dari 20 nama yang diumumkan ini, 17 orang diantaranya merupakan laki-laki, 3 diantaranya merupakan perempuan, dan mereka berasal dari berbagai latar belakang profesi dan juga berasal dari berbagai daerah. Di antaranya 20 orang yang diumumkan lulus dari seleksi Profile Assessment ini berasal dari kalangan akademisi, ada pula yang berasal dari kalangan advokat, jaksa, pensiunan jaksa, hakim, Polri, auditor, pegawai BUMN, PNS, dan juga ada yang merupakan komisioner dan juga pegawai KPK. Dari seluruh bagian KPK yang ikut serta dalam seleksi Capim KPK periode 2019-2023 ini, saat ini hanya ada satu komisioner KPK yang tersisa, yakni Alexander Marwata, dan sisanya sudah gugur dalam tahapan seleksi sebelumnya. Dan kemudian pada saat seleksi Profile Assessment ini dilakukan dan rekam jejak pun juga Pansel Capim KPK ini dibantu setidaknya oleh sejumlah instansi negara lainnya. Dalam proses Profile Assessment ini ada pula keterlibatan Polri, Kejaksaan, BIN, BNPT, BNN, Ditjen Pajak, dan juga PPATK dalam penilaian rekam jejak setiap capim yang mendaftar ataupun ikut dalam tahapan seleksi ini. Dan untuk tahapan selanjutnya, setelah melalui Profile Assessment ini, seluruh capim terpilih pada tanggal 26 Agustus nanti akan menjalani tes kesehatan yang akan diselenggarakan di RSPAD Gatot Subroto, dan kemudian pada tanggal 27, 28, dan 29 Agustus 2019 akan menjalani wawancara dan juga rangkaian uji publik yang juga sudah disiapkan oleh tim Pansel Capim KPK. Dade. Baik, langkah selanjutnya uji publik. Lalu Valencia, bagaimana skema uji publik yang akan diselenggarakan nanti? Ya, Dade dan juga pemirsa, Pansel Capim KPK juga sudah menyiapkan skema uji publik yang akan diselenggarakan mulai dari tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2019. Dan nantinya pada saat wawancara dan uji publik ini dilakukan, saat ini sudah ada daftar nama beserta dengan jadwal mereka akan melakukan wawancara dan uji publik ini. Nantinya setiap calon pimpinan akan diberikan waktu kurang lebih 1 jam, dan diantaranya sudah ada 9 panitia seleksi beserta dengan 2 orang panelis yang akan melakukan uji publik, dan 2 orang panelis ini akan berasal dari DPR yang merupakan wakil rakyat untuk melakukan uji publik terhadap calon pimpinan KPK ini. Dan selain itu, dalam proses seleksi yang dilakukan, Pansel Capim KPK ini juga menilai rekam jejak integritas setiap kandidat berikut dengan kepatuhan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan tindakan-tindakan yang menentang korupsi, kolusi, dan juga nepotisme, kemudian kepatuhan dalam melaporkan harta kekayaan, gratifikasi, dan juga hal lain terkait dengan pelanggaran etik. Kemudian juga menilai bagaimana kepatuhan calon pimpinan KPK ini terhadap pajak berikut dengan sejumlah aspek psikologis yang juga sudah sempat disampaikan oleh Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih. Dan berikut kita dengarkan pernyataan yang sempat disampaikan oleh Ketua Pansel Capim KPK. Wawancara, dan di antara wawancara itu kan kita bikin wawancara itu 1 orang 1/4 jam. Itu dari 9 pansel bertanya, dan di antara itu nanti ada 2 panelis untuk uji publiknya. Jadi masing-masing 1 jam. Dan nantinya setelah seluruh tahapan seleksi selesai, akan ada 10 nama Capim KPK yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 September 2019 mendatang. Kembali ke Anda di studio, Dade. Valencia Melvinci melaporkan langsung dari Gedung Sekretariat Negara di Jakarta.